Ular lagi ya? Oh, ini di Indo nih. Iya, kalau kayak tadi itu juga nggak akan bisa dapet, menurut gua. Ya kan itu udah bisa pakai kaki tuh. Ya itu diinjeknya kurang maju. Kepalanya masih begitu-begitu gimana ngambilnya? Kucing ini. Apa itu? Singa. Nah, Apa ya? itu kan masih kecil ya. Misalkan kita tangkap nih, maksudnya kita ambil nih buat digedein gitu, kasihan gitu kan. Gak boleh, dasar kasihan lah. Ya juga sih ya. Tapi kan itu masih kecil gitu, nggak ada orang tuanya. Enak nih makan. Anjir! Anjir, kok bisa kayak gitu? Itu kobra kan? Kok bisa ngejar kayak Itu gitu? kayak King Cobra deh. Ada banyak berita ini hari ini. Berita apa? Enggak, jadi pertanyaan, gue ngapain di sini loh? Stephen Asep FDW pembelot. Bukan jangan gitu coy, kagak coy. Ntar dikira aneh-aneh. Banyak yang nggak tahu editor gue tuh dulu FDW. Iya. Dia gamers ganteng. Sekarang main binatang gimana ini? Ya, terpaksa. Sekarang apa jadi binatang? Apanya? Lu Hah? siapa? Gimana? Binatang? Gua. Siapa? Hah? Maksudnya? Apanya? Maksudnya apa anjir? Kagak, maksudnya lu kan pakai rantai di leher. Iya. Ini Biar- kalung kan? Ya itu rantai. Biar iya? apa? Ini kan berita-berita terbaru. Katanya kata baca-baca emas ini anjir. Kalung emas. Iya emang emas. Rantai emas. Dia beneran? Bener. Rantai. Itu biasanya gue buat ngejinakin babi pakai itu. Oh, serius? Loh kenapa dilepas? Jadi kayak lepas babi dong. Jadi kita akan bahas berita ya, Chef. Iya. Ini dia yang nyari kebetulan beritanya. Bukan sih. Makanya kok gitu sih? Bukan ini lu yang nyari. Kan yang nyari tim. Nah kalau gue yang nyari Ya kan ntar- lu salah satu dari Iya, tim. Jadi nih dia ini salah satu tim kreatif ya. Jadi kalau buat yang di kontak-kontak dulu kan mau digerebek terus nggak jadi, salah dia ini. Ya enggak. Beda lagi mungkin sebelumnya. Gue selalu profesional ya kan. Tapi dia yang nyari berita. Jadi ini emang lu bawa berita apa hari ini? Ini hari Buat ini gua bahas. Ada video sih tapi random sih hitungannya. Video berita-berita terbaru nih. Berita terbaru gak ada sih. Terus fungsi kita podcast apa ini Nah sekarang? itu. Gue juga bingung, gue mau di sini mau ngapain gitu loh. Ya udahlah, kita nonton aja. Udah lu pilihin videonya tapi ceritanya. Iya, coba, Oke. Pak. Dia mau minta pendapat sama gua tentang video-video ini. Rating ini. Nah, nggak tahu. Ya kan gua ngasih tahu lu. Oh ngasih tahu. Gue kira tanya. Goblok. Dia nggak akan bisa lah kayak gitu caranya. Yang salah dari itu apa? Kita nonton dulu coba. Ini ular apa tadi? Eh? Ular apa tadi? Retik. Itu retik. Retik itu piton bukan sih? Gue pengen jawab tapi gimana ya? Iya, retik itu Iya. bagian dari piton. Lu tadi nanya kan salahnya dia apa? Iya. Salahnya sebenarnya nggak ada salah, udah bener pakai sapu. Tapi ulernya kegedean. Jadi kalau ular segede gitu ya nggak bisa pakai sapu, mau kayak apa? Powernya si ular jauh lebih gede. Kedua, dia itu pakai tong apa cat itu? Bucket cat itu buat apa? Kan ulernya lebih gede daripada bucket catnya ya. Emang gak bisa dimasukin? Dimasukin bisa tapi kan keluar lagi, Asep. Itu di mana tadi ceritanya? Tadi itu ceritanya itu ada ular. Ular masuk perkampungan gitu kan. Terus yang Gua tahu kan, gua nonton. Kan gua Iya, iya. nonton. Gua nonton itu dia masuk itu di mana? Oh, lokasinya Di kurang Indonesia. jelas. Iya, di Indonesia pastinya. Di Indonesia. Iya, di Indonesia. Ya kan di Indonesia ya? Ya itu nggak ada yang salah, cuman nangkapnya nggak bisa begitu. Kalau begitu sampai besok-besok juga nggak bakal ketangkep.
Berarti Kalau lu ada di situ lu ngapain? lari sih. Iya udah bener, tapi lu nggak setia kawan dong sama yang lain. Iya sih. Kalau gue di situ ya mungkin gue pakai alat seadanya kayak gitu juga sih. Sebagai orang yang awam ya. Jadi lu pakai sapu lu gitu-gituin juga. Iya. Terus lu mau bawa kemana ularnya? Lu berharap ketangkep gitu ularnya? Iya pastinya berharap ketangkap. Berharap itu ular masuk ke dalam tong tadi. Iya sih. Pastinya iya. lah kan mau gimana lagi? Kan adanya itu doang, ada itu doang misalkan. Nggak bisa, jadi caranya tuh sebenarnya gini. Itu pakai tongkat tadi udah bener bisa. Ya. Cuman lu harus tahan lehernya. Jadi dia gampang Oh. untuk dievakuasi dan nggak bisa pakai tong begitu. Pakai karung kalau ular gede banget. Itu cara evakuasi yang benar. Biasanya ular gede gitu ya. Itu biasanya ular apa aja sih, Pak? Yang biasa masuk ke rumah gitu. Ya biasanya retik, terus kobra, king kobra atau kobra Jawa juga kadang ada. Bermis juga ada. Ya ular gede gitu. Nah, ngomong-ngomong. Tapi kalau lu kan kabur, jadi lu nggak akan pernah ketemu. Ya, Iya kan? Iya sih. Ya ngomong-ngomong soal retik nih ya. Coba Ya. mikir deketin dulu, jauh banget lu. Kayak Ngomong-ngomong soal retik. Nggak, jangan dipegang, lu kayak mau nyanyi. Iya. Lu kayak mau nyanyi, jangan dipegang begini. Oke. Ngomong-ngomong soal retik ya kan, yang gue tahu kan retik itu sanca kan, piton. Iya, tadi Ya, kan tadi ada nanya. Nah, Nanya lagi. enggak, gue mungkin terlepas dari Apa video bedanya ini ya. sanca sama piton? Iya, apa bedanya? Gue pengen tahu. Enggak. Kan gue yang nanya. Asep, kan gue yang nanya apa bedanya Nah, sanca. justru gue pengen tahu. Kan gue nggak tahu hewan, Pak. Kan ada. Apa bedanya sanca sama piton? Ya, apa itu bedanya? Beda itu? bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Oh, gitu doang. Sanca bahasa Indonesia, piton bahasa Inggris sama aja, coy. Oh, baru tahu. Lah terus retik itu Emang apa? iya. Retik itu apa? Maksudnya jenisnya? Jenisnya kayak ini kan piton itu sanca. Ah. Kayak dog itu anjing. Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, anjing ada Rottweiler, Ah. ada Pom, ada Ah. Chihuahua. Retik itu ya Pom, Chihuahua gitu loh. Oh, berarti bal piton juga ya? Ya kayak maksudnya beda jenis. Beda jenis maksudnya. Maksudnya beda jenis dari piton maksudnya. Gimbal gua rontok disumpah. Iya, maksudnya itu loh. Iya kalau ada Ah. anjing, Iya. itu kan ada Chihuahua, ada Rottweiler. Ah. Sanca itu ada BP, Ah. ada retik, ada bermis, Oh, ada iya, olive, ada banyak. Paham? paham. Terus Ah. king cobra sama cobra? Bukan piton itu, beda. Iya, kan sama-sama aja ular kan? Jadi gini Iya. kan ular. Ah. Nih palanya ular nih. Iya. Namanya palanya ular. Heeh. Ular ada pecabangan nih bawahnya. Heeh. Paham? Paham. Contohin. Maksudnya contohin? Oh, ular ada sanca, ada kobra. Elapid sebutnya. Iya, itu. Jadi ular nih, bawahnya ada sanca, ada elapidae, ada kolubrid, ada viperidae. Kok ente bingung? Udah tahu. Iya emang bener, ada Iya. viper. Heeh. Ada keluarga viper, ada keluarga sanca, Iya. ada keluarga kolubrid, Heeh. ada keluarga apa lagi? Enggak tahu. Apa lagi? Elapidae, ada keluarga boaidae. Jadi ular itu banyak ininya, genusnya, Oh iya. spesiesnya ular. Tadi kenapa gunanya kobra ya? Familinya ular apa? Iya, family apa ordo gitu lupa gua. Oh iya. Terus tadi kenapa nanya kobra ya? Iya, next video coba. Wibu kadang suka bikin kesel ya. Ini lu gua rantai lo bener-bener lu ya. Coba video berikut ular juga. Apa nih? Oh ini pertanyaan lu ini ke sini. Nah, kenapa kok ular kok mau masuk spot? Ntar dulu nonton dulu, nonton iya. dulu. Oke. Oh India nih. प्लीज आप लोग हमारी बात पर केयर करिए और अपना ध्यान दीजिए और अपनी जान को बचाइए Wih keren banget Cobra India.
Nah ini bener. Heeh. Orang ini bener, yang tadi salah. Kalau orang ini tadi bener, karena kan dia pakai hook. Heeh. Buat nangkep ular. Pertanyaan lu tadi apa? Kenapa kobranya dalam sepatu? Iya. Kenapa? Karena kobra itu sukanya ke tempat gelap. Enggak cuma kobra, semua ular. Ular. Kalau lu sukanya tempat apa? Iya, tempat gelap sih. Nonton. Ngewibu. Tapi lu suka tempat gelap? Ya suka. Ngapain di tempat gelap? Tidur kan nyaman gelap. Oh tidur. Iya. Tidur sendiri? Iya dong. Tidur apa meniduri? Tidur dong. Tidur ya meniduri kasur. Iya, maunya tidur di kasur. Meniduri kasur? Enggak. Meniduri kasur? Ya, ya kan meniduri kasur, meniduri di kasur. Meniduri kasur, tidur di kasur. Maksudnya. Meniduri kasur kan artinya lu gitu-gituan sama kasur. Enggak, kan meniduri. Ya meniduri artinya apa? Kalau misalkan lu meniduri si Yati misalkan, artinya apa? Yatinya kan bunting. Karena lu meniduri Yati. Oh iya iya. Nah, kalau lu meniduri kasur, Iya iya. siapa yang bunting? Kasurnya, kasurnya. Kagak. Maksudnya, enggak, maksudnya itu tidur di kasur. Oke, ngomong-ngomong soal kobra nih Pak ya. Enggak, lu kenapa nyari berita ular semua tuh kenapa ya? Lu lagi penasaran sama ular apa lu? Enggak sih, sebenarnya gabung-gabung sih dari anak-anak. Dari Iya, maksudnya kenapa Oh. ular semua berita kita ini lagi ada masalah harusnya apa? ada yang gak ular, saya kebetulan ular aja sih, Oh, kebetulan. Ya, kebetulan. kebetulan di awal-awal. Tapi lu kalau suruh piara ular mau? Enggak mau lah. Kenapa emang? Aku takut lagi berak tiba-tiba datang gigit. Enggak, kenapa dia bisa datang kalau lu lagi berak? Emang dia suka bau tai atau gimana? Ya kan takutnya ya tiba-tiba ngelihat bentukan itu kayak dikira tikus ya. Bentukan apa? Itu. Titit lu. Iya. Jadi nih, Iya. logika nih orang aneh. Jadi nih lu punya titit nih. Terus karena lu piara ular, ularnya datang pengen lihat titit lu terus mau dicaplok tuh titit. Itu mah ular ketemu ular anjir. Ya kan takutnya. Enggak lah, masa ya ada ular penasaran pengen lihat titit tuh gimana? Ini logika berpikir orang ini kadang suka aneh. Makanya lu jangan heran kalau berita-berita yang dikasih kita nih tiap hari aneh-aneh. Karena gini nih otaknya nih, ya kan? Ya, sorry sih. Tapi lu suka ular? Ya suka tapi ngeliat dari jauh sih. Suka, tapi ngeliat dari jauh. Iya, ular- Kalau tiba-tiba nih di dalam sepatu lu ada ular kayak tadi, lu bakal ngapain? Gue buang sepatunya. Ya kan ularnya dalam sepatu. Ya gue tutup dulu sepatunya. Mas sepatu bisa ditutup kan bolong. Emang lubang hidung lu bisa ditutup? Bisa, kapas. Coba. Lah kan suruh nutup ya. Ya kalau lubang sepatu kan susah ditutupnya. Pakai apa? Ya nggak tahu sih. Ya gue mungkin kalau misalkan secara logika sih ya gue bakalan manggil orang sih buat bantuin. Manggil orang. Iya. Ya buat bantuin ngehandle ularnya. Ibu-ibu tadi. Dia orang India, ya PAUD lah. Manggil Kan gua. Iya, Sepatunya buat gua berarti. nggak apa-apa deh. Si anjing kalau begitu mendingan sepatunya lu buang. Ngapain manggil gua? Ya ngomong-ngomong soal ular ya Pak, kan gue pernah lihat kayak misalkan ular nih di gitu kan. Itu ular kok bisa joget-joget itu kenapa Pak? Kalau sama orang India gitu kan. Nah, lu tahu nggak ular itu kan nggak punya kuping. Lah kok bisa kayak gitu? Kenapa ayo? Ngelihat ininya, ngelihat tongkatnya. Nah, pinter. Ngapain nanya? Iya. Jadi ular itu kan dia dibuka nih dari kotak kayu nih. Kotak kayu dibuka nih, set, ya kan? Terus dia kan ngikutin suling kan? Dia kan perhatiannya ke ujung sulingnya. Makanya dia harus begitu. Oh berarti itu nipu dong. Orang-orang India kan Emang dia ngomongnya apa? Kok nipu? kan dikira kan mikirnya pengendali Pengendali angin. ular. Pengendali ular. Pengendali ular. Ya, itu kan pikiran lu aja. Itu dia nggak nipu, namanya show. Iya sih benar sih. Ya itu pinter-pinteran orang, ya kan? Lalu kalau ada orang surup lu ditipu apa nggak? Nipu sih. Nah, ya udah. Tapi kok lu nggak bilang lu nipu lu? Iya sih hiburan soalnya ya. Nah, iya. Karena kan itu buat show pertunjukan. Bener-bener. Ya lu udah tahu lu bakal ketipu, kayak lu juga sama. Nonton Cobra lu udah tahu lu bakal ketipu, orang itu emang ngikutin sulingnya, tapi kan lu menikmati aja kan? Bener. Nggak usah lu gituin, nipu lu ya? Ya ngapain? King Cobra lu bisa nggak Pak? Kayak Bisa. gitu. Mau coba? Pakai suling.
Nggak usah pakai suling, pakai sesuatu yang berbentuk batang juga bisa. Oh bisa. Berarti Batang pakai- lu. Pakai gini dong. Bener ya? enggak. Kita coba ya. Kalau kecucuk kayak di toilet tadi Hilang, gimana? ah. Hah? Ya hilang lah punya gue ya. Jorok lu ya pikirannya. Ini orang wibu tapi jorok ya. Ternyata emang wibu tuh jorok banget ya. Enggak, maksudnya Gua nggak ngerti loh kadang pikiran. suka kepikiran gitu. Kadang suka kepikiran gitu. Enggak, maksudnya. maksudnya tiba-tiba gitu kan. Kadang suka pikir bokep. Tiba-tiba. Astagfirullah, enggak sih. Ini Enggak, orang aneh. gue orang polos Kita mau sih. bahas ular, Oh, kenapa iya. jadi bahas Lanjut bokep? sih, mending lanjut sih. Coba, nomor lanjut 3. Sih, mending lanjut sih. Ular lagi ya? Ini di Indo nih. Ih, anjir. Anjir. Dibanting. Kenapa? Dibanting. Dibanting. Matilah tuh ular. Nah itu kalau kayak gitu juga nggak akan bisa dapet sebenarnya. Iya kalau kayak tadi itu juga nggak akan bisa dapet. Menurut gua. Ya kan itu udah bisa pakai kaki tuh. Ya itu diinjeknya kurang maju. Kepalanya masih begitu-begitu gimana ngambilnya? Iya sih. Jadi itu kalau misalnya kita mau tahan kepala, sebenarnya tahan kepala itu kayak dicekek ya. Kayak orang lu gua cekek gitu kan, lu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar. Itu tahan kepala begitu, cuman kalau gua kan pribadi jarang mau tahan kepala kan. Heeh. Tahan kepala itu kalau penting-penting aja. Bahkan gue pegang kobra nggak tahan kepala kan. Pegang king cobra juga nggak ditahan kepalanya, jarang-jarang. Tahan kepala itu ya untuk situasi-situasi penting aja gitu loh. Nah kayak dia itu situasi penting kan tadi mungkin takut ya, berarti harus Takut, tahan pasti. kepala. Ya kan posisi kayak gitu. Kan itu ularnya ular etik ya. Misal gigit itu bisa lepas nggak sih Pak? Bisa kan gigit? Kalau ular retik, Heeh. gigit, bisa lepas apa enggak? Heeh. Menurut lu ada pernah orang meninggal sambil kegigit ular gitu? Ya enggak sih. Sampai mati nih kegigit ular gitu? Katanya Ya kan- berarti bisa lepas dong. Katanya kalau etik katanya kenceng banget. Susah dilepas katanya. Kalau ular kayak sanca gitu. Oh iya, Bisa daging lu dilepas ikut lepas. Cara ngelepasnya dimangapin berarti. Iya dibuka. Jadi kalau lu kegigit ya kan, biasanya disiram air dulu. Cuman kalau gigitannya makin kenceng ya kita harus selipin sesuatu kayak besi atau apa gitu, terus baru dibuka gitu loh, dibenggang mulutnya. Oh iya, paham. Mau coba? Enggak, Cobain nih, enggak, cobain. enggak, Mau nggak? enggak. Sama BP aja. BP, enggak Lu mau. seumur hidup lu pernah kegigit ular nggak? Enggak, Cobain mau nggak? enggak mau. Ayolah, Enggak, ayolah. enggak, Sekali aja. enggak mau. Mau lah. Enggak mau. Kenapa nggak mau? Ya sakit lah. Enggak gitu sakit sebenarnya. Masa Serius, iya? kegigit ular itu nggak gitu sakit loh. Lebih sakit kegigit anjing, Iya, benar. Lebih sakit kegigit kita monyet, anjing. lebih sakit. Kegigit ular itu kayak lu disuntik jarum sebenarnya. Tapi jarumnya kan banyak. Baik bedanya jarumnya banyak. Tapi kalau digigit anjing, rasanya kayak lu kelindes truk kamu rasanya. Karena tuh dia punya jaw power jauh lebih kenceng. Ya tetap aja sakit dong. Ya tetap aja. Kan ini pakai gue sama lagi ular. ngebandingin. Oh, Kalau dibilang iya, sakit iya. ya sakit, cuman nggak segitu sakit. Lebih sakit lagi mau tahu? Apa? Lu kalau gue pukul pala lu ya kan, lebih sakit lagi pala lu. Jangan dong. Nggak boleh. Gitu. Next. Kayak next aja deh. Nah itu lu tahu nggak kenapa ular itu sering masuk gitu? Nggak tahu. Karena ular itu kalau misalkan di kampung ya, Hmm. itu tuh biasanya ular itu kan di sawah. Hmm. Dia kan lihat itu ada makanan di dalam situ. Itu kandangnya kurang rapet jerujinya bos. Jadi dia bisa masuk gitu kandang ayamnya jerujinya kurang rapet. Ngerti gak? Ya ngerti. Pasti ya kayak gitu kan ular. Iya kan? Iya kan kalau ada. Dia nggak mesti begitu, Iya sih, tapi maksudnya kalau dia terjadi itu, Iya. biasanya kandangnya kurang rapet, makanya ularnya bisa masuk makan si ayam. Kan Dan itu bukan fenomena aneh, kenapa dibikin berita ya? nah, kurang tahu deh itu. Mungkin orangnya kayak kaget aja nggak pernah ketemu ular gitu nggak sih? Kayak misalkan tempat gue ya, misalkan ada ular pasti rame gitu. Di kampung Masa? gue.
Maksudnya jarak walaupun di kebun itu jarang kayak ada ular. Kampung gede lu di gitu. mana? Di Pemalang. Di Pemalang jarang ada ular. Ada ya ular koros gitu, kalau ular sanca Lo gitu tahu koros lo? tahu. Cerdas lo tahu koros masuk yang mana tadi? Sanca, viper, Kobra. boa, Kobra. koros kobra, koros. Koros bukan kobra ya? Ular tikus bukan sih? Iya bisa dibilang ular tikus juga. Koros itu masuk apa? Masuknya Kolubrid. kolubrid itu ular yang nggak berbisa ya? Nggak berbisa. Ada kolubrid berbisa juga ada. Terus kolubrid itu ngelihatnya dari apa ciri khasnya? Kolubrid itu panjang, udaranya panjang pipi gitu mirip-mirip kayak kobra memang. Mirip kayak alapit cuman beda spesies. Kolubrid itu kayak gini nih, ini kolubrid nih. Ular cincin. Beda. Ular cincin, ini bukan ular cincin, ini milk bukan. snake. Oh, nggak pernah lihat langsung sih. Iya mau ular kayak gitu nggak pernah lihat langsung maksudnya. Kan sering ada di sini. Emang iya? Sering, lagi nggak ada aja sekarang. Oh, Tapi iya emang begitu. Gue bingung. Berikutnya. Berikutnya aja. Itu ular mulu ya, Dai? Ular semua ya? Itu lokasi tipsnya agar si ularnya tidak masuk ke ruang kabur. Yang pertama adalah bersihkan barang-barang kabur yang menumpuk karena ular suka sekali dengan tempat yang gelap. Jadi hanya itu bisa dilewati oleh ular. Dan yang keempat adalah menggunakan kapur bagus. Dan yang kelima, jangan sekali-sekali lagi menggunakan garam karena ular itu bukan jenis hewan yang seperti siput ataupun gurita. Jadi masih bisa dilewati oleh ular. Kayak yang gini. Coba. Lu gue pukulin lu ya. Kan ini udah tadi. Jadi ularnya bisa dihipnotis gitu, tembak air tembak gas di pura-pura mati. Kok bisa kayak gitu, Pak? Ular. Bisa, ada beberapa ular yang begitu. Lu mau jawab serius apa bercanda ini? Serius dulu. Kalau ada beberapa ular begitu kayak hognose, itu bisa pura-pura mati kalau merasa terancam. Oh, Jadi dia akan putar balik gitu loh. Kadang lanang sapi juga bisa begitu. biasanya ular kayak gitu, ular yang berbisa nggak sih? Bukan sih? Yang kayak Ada gitu. yang berbisa rendah, ada yang kolubrid biasa. Itu kalau serius begitu jawabannya. Kalau bercanda. Kalau bercanda, Ah, kalau ditembak mati, berarti tangan lu bau. Nggak lucu kan? nggak lucu sih. Harusnya yang bercanda dulu baru yang serius. Ya bener sih. Gimana sih? Coba. Rusa kabur. Itu kayak rusa Bogor bukan sih? Beda ya? Rusa Totol. Nggak ada rusa Bogor, nggak ada. Iya, macam rusa Totol. Nggak ada rusa Bogor. Iya kan? Yang gue tahu rusa di Bogor doang. Iya kan? Masa ya rusa di Bogor doang? Di Iya. Bogor itu ada Istana Bogor. Rusanya ada rusanya. Di Istana Bogor itu milik presiden. Ah. Apa milik Istana Presiden kan? Bener. Itu di situ ada rusa. Rusanya aja dari India bukan dari Bogor. Oh, gue dari dulu taunya rusa Bogor itu. Rusa India itu akses-akses rusa totol dari India. Oh ya, itu boleh dipelihara orang biasa nggak sih? Dipelihara di Istana Bogor. Boleh-boleh aja karena nggak dilindungi kan dari India. Enak gak sih Pak? Enak. Apanya enak? Kalau disembelih. Bisa aja enak. Nggak gini, sate rusa itu udah cukup banyak. Oh. Bahkan rusa-rusa ini tuh kadang dipakai buat makan predator lain. Kayak misalkan harimau, jaguar, cheetah kadang makan daging rusa, singa gitu. Berarti udah misalkan jadi hewan Karena itu kalau di Istana Bogor banyak banget loh. Sampai bisa kalau misalkan lu punya lahan nih, Oh. lu minta ke Istana Bogor bisa dikasih. Oh, minta dong mesti dikasih. Ya nggak malah semerta-merta minta dong dikasih nggak gitu. Lu punya lahan gede misalkan, terus ntar minta izin misalkan punya koneksi ke Istana Merdeka gitu kan, apa Istana Bogor, Mantap juga ya. minta bisa dikasih. Tapi bukan rusanya dari Bogor, kagak. Iya, dari India ya kan? Rusanya dari India. Rusa Totol gue tahunya. Rusa Totol. Rusa Totol. Nama ilmiahnya aksis-aksis. Rusa-rusa kayak gitu, Gitu. kalau misalkan beli terus buat jualan sate gimana ya? Ya mahal dong. Mahal Rusa sih. gitu kan mahal, belasan juta. Kan kalau kita breeding sendiri, Ya serah lu.
Iya juga sih. Boleh-boleh aja, cuma kan lebih enak dijual. Lalu beli ayam, Iya sih, ngapain bener. beli sate rusak? Kayak kebanyakan duit lu, emang banyak duit. Enggak sih. Hah? Duit gue masih Tapi kalungnya emas, katanya duitnya dikit. ini emas ya. Ini emas kan ya? Emas kan ya? Keren nggak? Mas Septiana Kudro. Aduh. Berikutnya. Coba. Apa itu? Buaya itu memang banyak, Sep. Di sungai-sungai gitu, kayak daerah Jakarta gitu ada yang ada buayanya nggak? Di Jakarta ada, tapi biasanya itu lepasan orang. Orang nggak bertanggung jawab. Jadi buaya itu yang di Indonesia ini semua dilindungi. Semuanya. Semua jenis buaya Indonesia dilindungi. Kalau kayak gitu kan porosus tuh biasanya. Heeh. Buaya muara. Semuanya dilindungi, itu nggak boleh dipelihara sebenarnya. Tapi biasanya ada orang iseng nih, orang bandel pelihara terus dibuang ke sungai mana gitu kalau di Jakarta. Iya. Cuman kalau itu di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, emang ada, Bos. Tapi kalau misalkan kayak ke rumah-rumah warga gitu ya, itu kalau misalkan dibunuh gitu boleh nggak sih? Misalkan kayak Itu hewan dilindungi loh. Oh iya sih. Tapi Kalau misalkan lu nyerang dibunuh, lu warga bisa gitu, kena. nyerang warga? Ya biasanya dibunuh. Iya. Kalau dibunuhnya rame-rame gitu kan, Heeh. ya siapa yang mau, maksudnya polisi juga mau nangkap, kesian lah kalau udah makan orang. Iya sih pasti. Gak mungkin lah. Kalau misalkan Itu ya, politis juga sebenarnya, kalau susah misalkan- untuk di ini. misalkan apa tuh namanya itu kayak buaya nih. Buaya nih. Tadi gua mau tanya apa ya? Pantes lu keluar dari FDW ya. Enggak, bukan Bete itu. sama lu kayaknya ya. Baru ngepick Mobile Legend kan, gue di mana ini? Bukan gitu. Bukannya gue main FF tadi gitu. Enggak, kalau misalkan nih, oh iya kan ada tuh yang jualan sate buaya kayak di ini, kayak Nah yang itu gua nggak dengar di boleh. Kalimantan, itu Enggak, nggak jadi boleh. gini. Kalau sate kobra gitu kan masih boleh. Heeh. Kalau sate buaya itu sebenarnya udah nggak boleh karena buaya itu kan masuk undang-undang dilindungi, nggak boleh. Porosus ya gue ngomongnya ya. Kalau lu buayanya Cayman sih terserah. Tapi kan harganya 30 juta kayak dwarf Cayman. Iya sih. 25. Kayak di Thailand gitu kan banyak. Itu beda buaya. Oh beda buaya. Itu Siamis biasanya. Biasanya Bisa juga porosus sih. Cuma biasanya Siamis itu, Siamis croc. Di Indonesia juga dilindungi. Oh, itu Di Thailand mungkin nggak dilindungi. Jadi gini loh, hewan itu setiap negara yang dilindungi beda-beda, Sep. oh, Kalau di Jakarta nih, di Indonesia nih, Iya. yang dilindungi itu misalkan buaya tadi, ya kan, GTP, maksudnya kalau di reptil ya, beruang madu komodo, kalau di Thailand nggak dilindungin, Sep. berarti orang makan gitu pun boleh ya? Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Kalau mau makan. Kalau lu mau makan komodo tapi di Thailand ya, Iya. atau lu di Antartika nih, lu bawa tuh komodo ke Antartika, terus lu makan ya boleh-boleh aja. Cuman kan itu kan hewan appendix 1 maksudnya langka gitu dilindungi dunia. Ya kalau ada orang yang laporin lu tetap kena juga bisa. Maksudnya dasar hukumnya tuh abu-abu gitu loh. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia tetap ketangkep. Berarti misalkan di luar negeri kayak misalkan bisa aja ketangkep, tapi ketangkepnya misalkan orang polisi Indonesia yang kesana nangkep orangnya Iya, gitu. Bisa begitu, gitu. begitu benar. Misalkan contoh aja ya, lu nih Borobudur nih, Iya. ya kan? Ah. Patung Borobudur nih, lu maling nih, set, ya kan? Lu ditangkap nggak? Ya ditangkap. Ditangkap kan? Iya. Tapi kalau itu patung Borobudur udah nyampe Antartika, siapa yang mau nangkep lu? Nggak ada sih. Ya bisa aja ditangkap kan? Iya, bisa Tapi aja. polisi Indonesia harus ke Antartika dulu dong. Iya, soalnya nangkep lu. yang punya yang Indonesia kan? Yang punya orang Indonesia. Nah kalau itu patung Borobudur, lu suruh polisi Antartika atau polisi Swedia gitu nangkep, Nggak mana mau. peduli? Nggak mau. Ya maksudnya itu kan maksudnya barang dari Indonesia. Ya orang Indonesia yang nangkep. Lu punya rumah, TV lu hilang, gua maling. Ya lu tangkap. Masa tetangga lu yang nuntut, Ya bener nggak? enggak, Ya kan gua harus yang lu. nuntut, benar. Sama, itu juga di Indonesia begitu. Satwa dilindungi di Indonesia, ya harus polisi Indonesia atau pemerintah Indonesia yang nuntut. Kalau itu udah jauh, misalkan di Antartika, udah jauh di mana? Di Greenwich gitu misalkan. Ya polisi Indonesia kan harus ke Greenwich dulu nangkep orangnya. Tapi kalau misalkan nih, kayak orang di kampung nih kan nggak tahu nih, ini dilindungi tapi melihara. Nah, kalau Itu nggak tahu gimana? itu kan berarti praduga tak bersalah kan. Tetap aja bersalah, tapi hukumannya biasanya lebih ringan. Kecuali kalau diselundupin. Kecuali gitu lu ya. ada niat, makanya itu kan balik lagi ke, makanya harus pakai pengacara yang gitu-gitu saya. Harus ya. Serius banget kita ini.
pembahasannya. Berarti next aja kali biar Coba nggak next, terlalu serius. next. Kucing ini. Apa itu singa? Macan. Harimau ya? Ekornya panjang banget. Harimau itu mah. Nah, Apa ya? itu kan masih kecil ya. Misalkan kita tangkap nih, maksudnya kita ambil nih buat digedein gitu, kasihan gitu kan, itu gimana Pak hukumnya? Harimau. Iya. Ini yang kita omongin apa dulu nih? Ini kucing, harimau apa-apa? Kayaknya sih itu harimau. Misalkan nih harimau nih, itu kan masih kecil tuh, kasihan takut mati di jalan kan. Tangkap polisi loh. Tetep. Gak boleh dasar kasihan lah. Iya sih. Kan lu melanggar hukum. Tapi Kalau kan- kasihan semua ditangkap dong dari hutan. Iya juga sih ya. Tapi kan itu masih kecil gitu, nggak ada orang tuanya. Iya kan? Lah kan itu masih kecil tuh. nggak Masa ada orang ya tuanya. harimau harus ada orang tuanya? Iya kan takut mati di jalan gitu. Ya kalau kecil banget. Iya sih. Gak boleh lah tetap. Kalau kecil banget pun kalau satwa dilindungi tetap dilindungi. Mau itu kecil banget masih orok embrio juga tetap kena. Gak boleh. Jadi gini loh. Kalau harimau itu gak mungkin ada orang tuanya. Kan dia soliter. Kalau udah lepas dari orang tuanya ya itu udah pasti sendiri hidupnya. Dia tuh hidup sendiri. Sedih amat ya. Iya kan? Loh, nggak ada yang ngerawat. Emang dia begitu. Itu hukum alamnya diciptakannya begitu. Dari yang maha kuasa. Udah begitu. Ya kan maksudnya tetap aja ya kayak misalkan tiba-tiba mati gitu tetap ikut hitungannya hukum alam gitu. Misalkan mati masih kecil. Lah iya kan? Orang aja ada yang mati gak masih kecil. Ada. Kenapa harimau gak boleh mati masih kecil? Hah? Iya sih. Iya juga sih ya. Boleh-boleh aja, emang itu kan hukum alam. Ada yang survive, ada yang enggak. Kalau di alam gini loh, misalkan nih harimau ini udah gede, ya kan dia udah bisa cari makan sendiri. Kalau ditubruk mobil mati nggak? Mati. Ya mati, mau kecil mau gede tetap bisa dia mati. Orang juga begitu. Iya sih. Lu masih kecil, kena tipes, mati bisa nggak? Bisa. Bisa. Lu udah remaja nih, naik motor ugal-ugalan, tabrak truk, mati bisa nggak? Bisa. Lu udah tua, mati kena kanker bisa nggak? Ya bisa aja, mati kapan aja, emang begitu. Iya sih, iya juga ya. Tapi mikir tetap aja kalau misalkan harimau masih kecil mati tetap kasihan anjir. Iya kan? Harimau masih kecil mati kasihan loh. Kalau ular tadi dibanting-banting lu nggak kasihan kenapa lu? Tetap kasihan. Oh jadi lu kasihan sama ular. Iya. Ya kan kalau dibanting kan kasihan mati. Tapi lu tadi takut sama ular. Ya kalau takut tetep kan takut. Jadi bukan gini gue berarti balik. ya. Ah. Kalau ada ular di pinggir jalan, Hmm. sekarat nih, lu tolongin nggak? Kobra, Oh anjir. kobra Ah. di pinggir jalan, sekarat nih, lu tolongin nggak kobranya? Enggak sih kayaknya. Berarti lu pilih kasih dong. Kalau harimau lu pengen tolong tadi, kobra kagak pengen. Gimana ya ngomongnya ya? Iya sih, kok gue kayak pilih kasih ya? Soalnya gue ngelihatnya ular itu serem loh, maksudnya serem bisa kan matok kan kita mati. Belum tentu. Harimau juga kalau nyokot lu bisa mati. Kan kalau kecil enggak. Kalau nyokotnya pas di sini, mati. Ayo, Iya sih, iya sih. berarti lu pilih kasih dong. Kayaknya iya sih. Salah sih ya berarti ya. Iya, berarti kan apa? Harusnya gimana? Harusnya kobranya juga dibantu. Atau yang nggak usah dibantu semuanya ya? Iya, gak usah dibantu semuanya daripada... Berarti lu jahat dong. Lah katanya udah hukum alam. Udah hukum alam katanya. Ya tapi kalau kita, berarti lu jahat dong. Alam itu jahat bos. Iya, alam jahat, bener. Jadi lu mau jadi orang jahat atau baik? Sebenarnya pengen jadi orang baik sih. Nah. Ya gue bantu aja lah, sebisanya tapi. Kobra berarti dibantu? Iya. Bagus. Akhirnya Gue angkat, gue bawa ke sini ya kan. Nah itu yang benar begitu, ya kan? Jadi Iya. kalau misalkan ketemu hewan sekarat kan di pinggir jalan, kalau bisa dibantu kan kasih ke orang yang ngerti gitu. Bener. Iya kan? Sama juga kayak misalkan harimau tadi, misalkan dia sekarat nih, ya kan lu mau bantu, ya lu bantu sendiri kan salah jadi melanggar hukum. Iya. Berarti lu harus kasih ke BKSDA atau ke pemerintah gitu loh. Biar mereka bantu, namanya kan rescue. Kalau kita ngebantu sendiri nih, tapi sampai sehat nih, itu hewan langka kita pelihara, lanjutin, tetap nggak boleh. Asal nggak lu kontenin.
Oh iya, asal nggak dikontenin ya. Terus tetangga nggak ada yang tahu kan? Iya, heeh. Ya mau gimana kalau lu di pedesaan memang ada harimau sekarat ya, kalau lu mau bantu ya mau gimana ya? Iya sih. Jangan benar. lu maksudnya ya kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang laporin, Iya sih benar. ya anggap aja lu manusia purba zaman dulu kan? Ya tapi secara hukum nggak boleh gitu loh. Berarti tetap kalau misalkan kita yang penting kita nggak ketahuan berarti boleh dong. Gue tanya sama lu ya, kalau lu maling mobil, Heeh. terus gak ada yang tahu nih, lu maling mobil nih, Iya. terus gak ada yang tahu, tetangga nggak tahu, polisi nggak tahu, keluarga lu nggak tahu, ya cuma lu dan Tuhan yang tahu misalkan. Siapa yang mau nangkep? Nggak ada. Kan gak ada yang tahu. Iya nggak ada yang tahu. Lu ya begitu maksud gua. Oh, iya, iya, Tapi iya. kalau secara undang-undang kan lu salah tetap maling mobil gitu loh. Oh, heeh. Berarti intinya nggak boleh ya? Nggak boleh intinya. Iya kan intinya nggak boleh kan? Dah, next berarti next mungkin. Ya kan kalau undang-undang diciptain buat dipatuhin. Artinya kan sebelum itu udah dipikirin bener-bener loh gitu. Jadi turutin lah, kalau enggak kan hancur lebur semuanya jadi kriminal merugikan orang. Berikutnya. Lu. Lucu ya ini ya. Itu Itu piaraan orang itu. Kok kepalanya kayak kecil banget? Kayak badannya gembul gede banget. Kayak Salva, iya memang gitu kan. Emang gitu. Farhan Salvator begitu tau. Itu- Tapi itu piaraan orang gitu. Tapi tadi itu Pak, videonya dia kepalanya masuk ke kaleng. Ya gue lihat. Masa gue nggak ngelihat itu kepalanya masuk ke kaleng. Iya, Jadi dia kayak buta gitu kan, dia nggak bisa jalan gitu kan. Oh, apa reptil juga misalkan mata itu tuh dia sama sekali nggak lihat juga. Iya kan? Hai! Gue pikir kan enggak semua hewan ngelihat pakai mata. Hewan mana yang lihat pakai lutut bangsat? Gue Hewan mana yang lihat pakai jidat? Semua hewan ngelihat pakai mata. Namanya juga melihat pakai mata lah. kan setahu gue bukan ada yang kayak pakai apa sinar ultraviolet apa? Iya kan? Hewan melihat pakai sinar ultraviolet. Gue tanya, sinar ultraviolet artinya apa? Ha? Yang ini kan yang muncul dari kayak lumba-lumba. Sinar Ultraviolet. sinar ultraviolet muncul dari lumba-lumba. Nah, Muncul dari lumba-lumba. Ya, itu apa itu sinar apa? Yang apa Tunggu, itu? namanya juga sinar ultraviolet. Mata. Itu dari matahari anjir. UV. Oh iya UV ya. Namanya sinar. Emang ada makhluk hidup bisa mengeluarkan sinar Oh gitu? iya, sensor. Sensor, Ah, bukan sensor. ultraviolet. Iya. Ultrasonic Oh kalau iya, ultrasonic maksudnya. Tapi kan melihatnya tetap pakai mata. Ultrasonic kan itu dari mulut keluarnya gitu kan? Tapi bukannya kayak langsung ke otak gitu kan? Kayak ke otak terus menggambarkan. Gimana? Langsung ke otak. Iya, misalkan. Emang bisa telepati tuh lumba-lumba? Yes. Kan kayak kelap. Enggak. Gue tanya malu lumba-lumba punya mata nggak? Punya, Fungsinya apa? ngelihat Ya udah, berarti ngelihatnya pakai mata. Biawak punya mata nggak? Punya. Kalau matanya ditutup bisa lihat nggak? Enggak. Ya udah. Kenapa Ji bisa lihat pakai ultraviolet? Kan gue pikir itu kan katanya kan ada yang hewan buta apa kayak reptil kan ada yang buta kan. Enggak, dia bukan buta. Jadi gini, kalau kayak ular nih, dia ngelihatnya tuh nggak kayak orang. Beda warna anjing aja ngelihatnya nggak kayak orang. Enggak ngeliat kayak enggak ngeliat. Iya, kayak orang. anjing itu kayak lebih hitam putih gitu, lihat lebih hitam putih gitu loh. Dia tuh bisa lihat warna-warna tertentu, misalkan kayak warna merah kalau nggak salah, gue lupa ya. Warna apa gitu. Tapi ada warna yang dia nggak bisa lihat, jadi kayak orang buta warna gitu loh. Itu anjing. Kalau ular dia bukan ultraviolet anjing. Iya iya. Ular itu dia pakai sensor temperatur gitu loh. Oh, pembaca panas. Kayak sensor panas gitu kan. Jadi dia tuh ngebacanya tuh kayak lu masuk ke thermal scan gitu loh. Paham. Kuning, apa gini, merah, Merah, kuning, kuning, biru. ah. Itu kayak orang baca aura tau nggak?
Ya pakai ya itu thermal Iya. thermal regulator gitu. Jadi lu bisa bukan regulator ya, thermal pokoknya dia ngelihatnya kayak gitu. Nah, hewan Kadang hewan ada nggak yang kayak manusia gitu, normal gitu? yang mirip orang. Mirip apa Ada. itu? Gue juga lupa ya apa. Tapi ada yang mirip banget sama orang ada. Cuman biasanya beda-beda dikit. Kalau monyet Gue kurang tahu ya. Cuman seingat gue monyet itu masih bisa lihat. Jauh lebih bisa lihat daripada hewan biasa. hewan lain kayak misalkan ular atau biawak gitu loh. Nah, berhubungan sama monyet nih, gue masih bingung nih. Monyet sama kera itu bedanya apa? Monyet sama kera. Kera itu orang bisa dibilang kera juga. Loh, kok gitu? Iya. Primata ada terbagi-bagi kan ya. Heeh. Ada yang salah satunya monyetan, ada kera. Kera itu apes. Lu pernah nonton nggak? War of the Planet of the Apes. Si Iya. Caesar pernah tahu kan? Iya, tahu. Itu apes tuh kera. Monyet tuh monkey bahasa Inggrisnya. Beda dong. Kalau kera itu tuh manusia termasuk dalam kategori kera. Kita tuh satu common ancestor nih. Kalau gue sih percayanya evolution ya. Sebenarnya gue nggak percaya kayak Tuhan menciptakan manusia pertama Adam gitu, nggak. Menurut gue pasti ada sebelum-sebelumnya. Nggak langsung jadi pleng Adam dong. Iya. Harusnya. Ya. Mungkin yang dibilang manusia yang kayak Adam, tapi sebelum-sebelumnya mungkin ada gitu loh. Iya kan? Kalau yang gue tahu ya, maksudnya yang kita lihat dari fosil dan lain-lain. Kera itu tuh manusia juga termasuk kera. Nah, sahabat manusia ini yang satu common ancestor, itu ada beberapa nih yang DNA-nya mirip. Jadi kera itu ada kayak orang utan, Ya. gorila, bonobo, simpanse, sama manusia. Nggak ada ekor semua itu ya? Banyak kan nggak ada ekor. Monyet juga ada yang nggak ada ekor. Tapi secara struktur tulang itu beda. Kalau kera hampir semuanya emang nggak ada. Kalau monyet biasanya ada tuh, kayak lu lihat Hano kan ada ekornya, Iya, ada iya kan? ekornya. Biasanya begitu. Tapi secara DNA beda jauh. Berarti bedanya ya kera sama monyet, kera sama monyet ya itu ya? Ya karena bentuknya mirip. Bentuknya mirip, Heeh, kayak orang utan sama lu mirip kan? Iya, mirip. Ah, Coba Iya. gini. jangan, nggak boleh. Kayak gini. Hai. Lanjut video berikutnya. Lanjut deh. Di buaya lu. Nah ini di Sumatera nih. Ditangkep. Kita telah mengamankan satu ekor buaya betina di kawasan KKP Bandara Ngadi Batam, kurang lebih 3 meter. Rencana kita akan bawa ke kantor BKSDA Tiban. Nah ini bener. Lah, tangkap terus kasih ke PKSDA. Iya namanya juga rescue kan begitu. Jadi itu mengamankan supaya warga nggak diserang gitu loh. Oh iya. Jadi kalau lu ketemu harimau kayak tadi pinggir hutan, lu boleh nih bantu. Terus habis itu lu kasih PKSDA, jangan lu piara sampai gede. Nah PKSDA habis itu dikemanain? Balikin lagi ke hutan. Oh bukan kayak ke kebun binatang atau apa gitu? Bisa kalau dia cacat. Udah nggak bisa dilepas lagi nih. Misalkan tuh anaknya cacat, kakinya nggak ada 2 gitu, cuma sebelah doang kiri gitu, tengkleng. Ya yang mau nggak mau kan harus dirawat terus, karena kalau dilepas pasti mati punya kan. Iya sih. Nah, berarti kayak di kebun-kebun binatang gitu, kayak hewan-hewan rescuean juga gitu, cacat gitu. Iya, banyak kan dari situ. Kukira Kadang gini ada hewan cacat dikawinin anaknya normal. Tapi udah terlanjur captive bred gitu kan, kawinnya di kandang, dilepasin lagi udah susah banget. saya pikir itu tadinya kayak gitu tuh nangkep gitu di hutan terus jadi masukin kebun binatang gitu. Tadi pikir gitu. Ya bisa juga itu kalau zaman tahun berapa ya? 1940, 1950 gitu. Kan zaman dulu belum ada aturan. Iya sih. Maksudnya belum ada aturan yang kayak Masih melarang boleh-boleh perburuan. aja Kalau zaman dulu orang berburu kan, zaman-zaman dulu nih ya. Ya kayak kita nggak usah ngomong apa, misalkan ada aja orang makan daging harimau ada kan? Ada. Ya kalau dia kelaparan di hutan bagaimana? Mau nggak mau. Cuman kalau sekarang kan udah beda zamannya. Iya dong. Iya dong, bener-bener. Itu kayak gitu apa undang-undang kayak yang melarang soal hewan itu emang nggak dari dulu Pak? Kayak misalkan dari tahun Dari tahun 1990 kalau nggak salah. Oh, Sebelum itu kan nggak ada undang-undangnya, maksudnya belum kayak sekarang. panasa rata-rata hewan punah itu sebelum itu ya? Nah sekarang gini, gua kasih tau dulu ya.
hewan itu ya yang dimasuk di dalam undang-undang itu kan hewan-hewan yang udah ada dari kemarin. Heeh. Ada spesies baru loh. Space baru. Heeh. Kita contoh aja misalkan kayak biawak deh ya. Ada misalkan aja Varanus cole. Itu kan kayak spesies yang baru ditemuin gitu loh. Itu termasuk Nggak dilindungi. Nggak dilindungi. Nggak dilindungi, tapi kan spesies baru, ngerti gak? Heeh. Dia itu baru muncul, baru ditemukan. Banyak spesies-spesies hewan yang kita belum ketemu sebenarnya. Makanya kadang ada nih, ini ular namanya apa ya? Ular apa ya? Nggak ada namanya, dinamain diri sendiri. Ular asep. Oh, bisa ya. Berarti kalau misalkan ketahuan langkanya sekarang, misalkan baru ketemu nih hewannya nih, berarti nggak dihitung. Nggak hewan dihitung langka. dilindungi, karena kalau lu mau masuk undang-undang, itu lu harus ada kajian LIPI-nya dulu. Itu tuh harus kayak di-review dulu gitu loh, di alamnya ada berapa sebenarnya. Tapi kalau lu baru nemu sekarang ya nggak dilindungi lah. Iya sih bener ya. Lu nih, ya kan? Tiba-tiba tengah jalan ketemu kucing baru nih. Matanya 4. Anjir. Lalu kan namain kucing asep. Iya, Ya kan? misalkan. Asep Lisius gitu namanya misalkan. Anjir. Emang dilindungi tuh kucing? Ya enggak. Kan belum, walaupun Belum. cuma ada 1 loh nemunya. Jadi kalau dilindungi apa enggak itu kan tergantung undang-undang. Undang-undang kan yang bikin pemerintah. Gitu. Paham? Paham ente? Paham coy. Jadi hewan ngelihat pakai Mata. Iya. jangan ngelihat pakai ultraviolet lo anjir. Loh. Kenapa selalu lucu ya ngelihat orang berhadapan sama ular ya? Kenapa ya? Kenapa selalu lucu ya? Kadang ada aja caranya ya. Enggak, dia tuh caranya udah bener mau dimasukin karung gitu kan. Caranya udah bener, tapi kenapa lucu ya kalau ngelihat orang berhadapan sama ular gitu loh. Teriak-teriak gak jelas Iya, gitu kenapa ya. lucu ya? Kenapa ya? Aneh anjir. Nah, sebenarnya dia teriak juga nggak apa-apa, kan ular nggak bisa denger. Heeh. Kecuali dia kalau sama monyet teriak-teriak begitu makin diserang. Kenapa kayak ular itu kebanyakan yang kayak misalkan gitu, kenapa retik ya? Emang masih banyak banget di mana-mana ya? Kalau retik itu banyak banget. Di kota pun masih banyak kan? Banyak. Lu bayangin ya, ular ini itu kan bisa gede. Heeh. Telurnya tuh sekali nelur bisa 50, 60 sekali bertelur. Anjir. Jadi tuh sebenarnya populasinya paling banyak sih retik ini. Ular terpanjang di dunia dengan populasi yang paling banyak dia. Pernah Bermis ada juga. yang suka kesini nggak, Pak? Yang ke toko gitu? Enggak sih, kalau daerah kita tuh jarang. Tapi yang biasa nemuin kan satpam. Dikasih ke kita nih ular rescue, terus kita kasih ke king cobra. Oh, berarti itu bukan ular langka ya, kayak ular piton gitu kan katanya. Kalau ular piton gede buat kayak gitu, satu jenis apa enggak? Iya setuju. Kan Enggak, gini, tergantung juga sih. Kan ular terpanjang di dunia. Kalau yang lu lihat gede banget ya retik juga. Bedanya udah gede, umurnya udah tua. Atau makannya banyak banget gitu loh. Kenapa? Kayak kalau misalnya ular kayak gitu tuh kelihatannya kayak nggak ganas ya? Maksudnya kayak letoy banget jalannya, terus kayak nggak gampang nyerang gitu. Emang coba? kayak gitu? Enggak mau. Contohnya Sky itu kan kayak udah gede banget tapi Karena lu lihatnya di sini. Kalau lu lihatnya di hutan mah galak, Pak. Galak banget. Kegigit sobek-sobek pasti. Daging lu bisa copot tau kalau kegigit yang gede. Bayangin lu segede Sky nih, ular 4 meter kan. Kegigit, sobek pasti. Bisa copot betis lu. Kelihatannya kayak nggak serem kan? iya kayak nggak serem. Nggak kayak buaya kan? Heeh. Tapi dia jauh lebih serem kalau ular gede. Di atas 4 meter tuh serem banget, gigitannya bisa copot betis lu. Orang bisa telan. Bisa. Bang. Kan makanya banyak ya nenek-nenek yang ditelan retik 5 meter, 6 meter tuh ada yang nelan orang, ada banyak kasusnya. Cuman sekarang mau udah jarang, makanya kalau bisa jangan ada lagi gitu. Iya, jangan sampai sih. Biasanya kalau ular kayak gitu Lu mau? Nggak mau. Ketelan ular. Enggak, jangan. Mau jangan. coba? Nggak mau. Ada tuh, si cantik bisa nelan lu. Kayaknya arah aja deh. Iya. Kalau dia nggak ketelan. Masa iya? Nggak tahu. Kan katanya bisa mekar gede banget. Tapi kan orang tuh gini ya, orang itu ada pundak. Heeh. Dia tuh susah masukin pundak karena dari kecil langsung gede gitu loh. Oh iya sih. Paham nggak? Enggak. Nah sama, kalau lu gampang ditelan.
Loh, Karena gua kurang juga gede punya. pundak lu. Emang iya, Heeh. kayak gede dah. Kepala, pundak, lutut, kaki. Coba. Apa tadi? Kepala, pundak, lutut, kaki. Kayak jadi kayak anak TK. Kepala, Kayak anjir. kepala, Kok jadi kayak anak TK ya? kepala, Anjir. pundak, Lutut, kaki. lutut bayi. Eh, Melihat pakai mata. Sinar ultraviolet. Pakai mata. mata lu gue colok ya. Video terakhir. Coba kita lihat berita apa lagi nih. Video-video kocak nih kan. Enak nih makan. Anjir. Anjir, gue suka kayak gitu. Itu kobra kan? Kok bisa ngejar kayak Itu gitu? kayak King Cobra deh. King Coba Cobra. sekali lagi lihat. Coba. Kayak ular mainan. Nih lihat nih. Buset. Itu ular kobra kan? Ya King kalau Cobra apa nggak kobra? kalau nggak Cobra jauh King Cobra sih. Nggak gitu jelas gua ngelihatnya. Enggak, setahu gue kobra bukannya takut ya, itu malah ngejar kayak gitu. Bener, King Cobra juga sebenarnya takut. Tapi kalau King Cobra kadang ada yang ngejar kayak gitu. Kalau orangnya lari. Oh. Kalau orangnya kabur, Heeh. dia bisa ngejar karena kan dia sensor gerak matanya. Kalau dia nyerang itu dia pakai sensor gerak, jadi bisa aja dia ngejar orang yang memang. Kalau Makanya jangan lari. Kalau misalkan ngejar orang kayak gitu, dia itu alasannya apa? Kan biasanya kan alasannya kan kalau matok kan Nggak, bertahan jadi- kan. Bener, itu bertahan juga. Kok malah ngejar orang yang lari? Ya dia pengen bikin orangnya mati dulu terus baru dia cabut. Oh. Dia keluarkan kerahkan semua kemampuan dia buat ngehajar orang itu baru dia kabur gitu loh biasanya. Bisa kayak gitu ya. Makanya itu semua sebenarnya gamenya mental. Semua mental game semua. Sama, semua hewan juga sama, itu mental game semua. Alfa-alfa siapa yang lebih kuat gitu loh. Lu lebih kuat, lu bisa gertak lebih kenceng ya dia kabur pasti begitu. Kalau kita berhenti nih, terus kayak kita takut-takutin, bisa apa enggak? Cara lu nakut-nakutin gimana coba? Pentung misalkan, kayak kayu. Lu pukul palanya, Iya. mati dong. Iya sih, bukan nakut-nakutin lagi ya. Itu bukan nakut-nakutin, modar. Iya. Iya. Kalau takutin tuh bukan takutin lah, maksudnya kalau yang kita lebih alfa tuh kita misalkan diam. Ah. Tuh kita pakai hook nih. Kita hajar dadanya gitu gitu kan. Atau kita bisa pegang ekornya gitu. Misalkan kita giniin palanya terus kita pegang ekornya gitu kan, kita angkat, terus dia kabur biasanya. Dia akan bertolak arah ke arah lain terus dia kabur. Berarti Biasanya, cuman jangan Biasanya. ditiru ya kalau nggak bisa. iya. Nah kalau yang kayak tadi itu menurut gua tadinya tuh dipegang orang loh. Tiba-tiba nyerah. Menurut gue itu dipegang amangnya tadi tuh mas-masnya. Gak mungkin itu ular dari jauh begitu. Tiba-tiba mau nyerang. Terus tiba-tiba ada orang rame datang gitu, nggak mungkin. Itu tadinya pasti dipegang deket. Orang yang tadi di belakang kamera tuh ada yang megang. Ular tersebut ada yang megang, cuman lepas gitu loh. Atau dia berusaha nangkep, terus lepas gitu loh. Nah kebetulan itu ada orang-orang 3 itu di situ. Dan itu harusnya jaraknya deket, gak mungkin kayak dia dari 10 meter dari sana terus tiba-tiba datang Sengaja sendiri datang nyerang orang. kayak Gak niat mungkin. banget. Itu kemungkinannya kecil banget. Kalau misalkan nih kayak gitu, kan gue nggak tahu nih. Kita kayak gitu kepatok nih, kepatok kobra. Itu langkah pertama biar nggak nyebar gimana aja, biar nggak langsung mati gimana? Kayak kitanya gitu. Iya kan? Nggak. Kalau kepatok. Kalau kepatok. Biasanya imobilisasi. Imunisasi pas saat itu. Jadi lu jangan banyak gerak. Jangan digerakin, yang kena patok jangan digerakin. Diem aja diem. Emang nggak nyebar kayak gitu. Ya nyebar tetap nyebar. Tapi Cuma nggak maksudnya cepet. Iya lebih lambat, memperlambat. Kemungkinan lu matinya jadi lebih lama. Tapi kan kalau misalkan kita mau ke rumah sakit kan tetap gerak dong badan. Misalkan kakinya Telepati. Gini, ting langsung nyampe rumah sakit. Iya, Ya tetap udah. digerakin. nih. Iya. Dibopong kah? Oh iya sih harus dibopong ya. Bener. Nyamuk. Kenapa? Lu kalau kegigit kobra lu bakal ngapain kira-kira?
Wah, nggak tahu. Teriak-teriak doang Ini lo kali. kegigit kiamat gitu misalkan. Anjir, jangan sampai. Terus lu bakal ngapain? Teriak-teriak. Iya. Oh, Enggak, minta tolong. Tolong. Tolong ini gimana gitu kan. Gitu. mati lu langsung. Duh, Malah mati. masa kayak gitu mah mati? Karena ente panik. Panik, tekanan darah makin kenceng Iya, ya. deg-degan kan lu. Makin muter tuh aliran darah kan. Justru mati. Nah, jadi kalau lu kegigit kobra apa yang lu lakuin? Harusnya berarti ya tenang. Renang. Tenang, Oh, maksudnya iya. tenang gitu. Misalkan nih, kayak kaki yang kegigit terus kita ikat nih kakinya. Oh, nggak boleh. Oh nggak boleh kan itu kan. Masa lu ikat? Jangan diikat. Dimobilisasi boleh pakai kayu. Heeh. Kayunya yang diikat. Kalau lu ikat itu busuk. Loh, busuk apanya? Darahnya? Kakinya? Ya kan kakinya yang diikat kok jadi darahnya yang busuk. Maksudnya gimana? Nggak. Ya kakinya sel-selnya busuk. Ah. Gegak racunnya ya. Karena dia kepusat di situ. Katanya begitu ya. Gue sih nggak pernah juga ngikat. Misalnya lu kegigit di jari nih, set, terus lu ikat nih. Biasanya jari lu busuk dan dia copot sendiri jari lu. Anjir. Kukira malah kayak gitu bisa tolongan pertama itu biar nggak nyebar gitu racunnya. Emang sih nggak Tapi nyebar nggak boleh ya. diikat. Iya sih. Imobilisasi aja tapi jangan diikat. Kalau diikat dia ngumpul di situ malah. Yang gua tahu sih begitu ya. Tapi biasanya gini, kalau lu kegigitnya di jari udah pasti putus sih jari lu. Masa Karena iya? sel jaringannya kan kecil. Mau nggak mau harus diamputasi langsung ya? Misalkan Copot udah busuk. sendiri. Oh copot sendiri? Copot sendiri. Anjir. Jari lu copot sendiri. Sama tulang-tulangnya copot. Ame tulang-tulangnya. Anjir. Temen-temen gua banyak kok yang kayak begitu. Gila bisa gitu Mang ya. Opik, Kang Bari itu jarinya pada nggak ada, hilang. Karena kegigit king cobra di jari gitu loh. Anjir. Makanya lu kalau mau gigit di leher langsung. Langsung mati dong. Ah, Copot bukan palanya. cuma aja. jarinya hilang, Palanya nyawa lu copot. hilang ya kan. Gitu. Udah, berita apa sih ini Iya, Asep nggak nih? jelas. Udah kongko dalam kandang. Kondang.